Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh @bacahoror_id dengan judul PKL di Kantor Bangkai. Untuk link cerita dan link penulis akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan tetap support penulis supaya terus bersemangat untuk berkarya. Lanjut ke ceritanya. Jakarta 2012. Praktek kerja lapangan itu adalah salah satu syarat penting yang harus diselesaikan Ari, Surya, dan Epan sebagai syarat untuk memulai skripsinya. Ini distributor kantor kakak gua. Minggu depan kita udah bisa PKL di sana. Surya menunjukkan sebuah kartu nama dan surat yang sudah dipersetujui dan ditandatangani. Epan dan Ari yang mendengar kabar itu seketika tersenyum. "Serius? Daerah mana, Sur?" tanya Epan. "Jakarta Pusat. Agak jauh sih, tapi masuknya jam 9. Jadi harusnya aman," jelas Surya. Ari mengambil kartu nama yang ditunjukkan oleh Surya. Ada sebuah alamat yang menunjukkan lokasi kantor di Jakarta Pusat. Distributor salah satu merek spare part komputer. Kalau perusahaan IT juga pasti rekrutmennya proyeknya ribet ya, tanya Ari sembari meletakkan kembali kartu nama itu. "Udah, tenang aja. Selama di lingkup database masih aman lah," balas Surya. Keraguan Ari bukan tanpa alasan. Pasalnya, hingga saat ini mereka masih mahasiswa dengan IP pas-pasan. Untuk menghadapi kebutuhan perusahaan secara langsung, mereka jelas perlu berusaha keras. Persyaratan akademisi dan keperluan mereka dapat dibereskan dengan mudah. Hingga akhirnya mereka pun memasuki hari pertama PKL mereka. Pagi itu mereka tiba di sebuah ruko yang cukup besar. Sepertinya ada lebih dari 2 ruko yang dijadikan satu sebagai kantor ini. Lokasinya ada di hook atau di bagian sudut. Keren juga kantornya. Epan kagum dengan bangunan kantor yang terlihat baru dibandingkan kantor di sampingnya atau di sekitarnya. "Iya sih, tapi lihat deh ruko-ruko yang lain," kata Ari sembari menengok ke ruko di sekitarnya. Walau kantor itu bangunan baru dan terawat, ruko-ruko di sekitarnya masih berupa bangunan lama. Bahkan ada ruko yang terbengkalai dengan kondisi mengenaskan. Jendelanya sudah pecah dan bangunannya tidak tertutup apapun. "Udah, gak usah mikir aneh-aneh, yuk masuk," ajak Surya. Pagi itu kedatangan mereka sudah ditunggu oleh Pak Fitri, supervisor IT yang merupakan kenalan dari kakak Surya. Ia pun memperkenalkan mereka bertiga dengan karyawan kantor yang jumlahnya sekitar 20 orang. Untuk divisi IT sendiri terdapat 3 karyawan. Pak Fitri sebagai supervisor, Mbak Rina sebagai database spesialis, dan Mas Gilang IT support. Walau mereka punya job desk masing-masing, mereka mengaku sering melakukan pekerjaan di luar ranahnya. "Jangankan di luar job desk, kadang-kadang mesin fotokopi rusak aja yang dicari kita," canda Pak Fitri. Mereka memulai dengan berkenalan dan mencari tahu tentang sistem yang digunakan oleh perusahaan.
ada kebutuhan sistem database yang mungkin bisa disempurnakan oleh mereka. Saat sedang memperhatikan alur konsumen di ruang tunggu, tiba-tiba mereka melihat seseorang berlari dengan terburu-buru keluar dari kantor. Arif pun penasaran. Ia mengintip orang itu melalui kaca dan mendapati orang itu muntah-muntah di luar kantor. Ia menoleh ke arah kantor dengan wajah pucat, seolah-olah takut dengan sesuatu. "Gak, gua gak mau masuk ke dalam lagi," kata perempuan itu. "Kenapa sih? Lu sakit?" tegur temannya. Perempuan itu tidak menjawab dan hanya kembali menatap kantor ini dengan ngeri. "Ayo, masuk, jangan nunggu di luar. Di sini daerahnya rawan," ujar temannya. "Enggak, gua nggak bisa," jawab wanita itu. "Emang kenapa di dalam? Ada apa di dalam?" ujar temannya. "Bau bangkai," ucap wanita itu. Teman wanitanya itu mengerutkan dahinya. Ari pun yang mendengar mencoba mencium udara di sekitarnya dan tidak merasakan bau apapun. Tapi tidak dengan teman dari wanita itu. Ia sekolah mengerti maksudnya. "Ya udah, gua selesain pembayaran dulu ya," ucap teman wanita itu sembari kembali ke dalam. Ari masih penasaran dengan perempuan itu. Namun pekerjaannya membuat harus kembali fokus. Tapi saat akan kembali naik ke atas, tiba-tiba Ari mencium sesuatu. Aroma dupa. Ada sepiring sesaji dengan dupa yang dibakar di bawah tangga. "Gak usah heran, itu maunya si bos. Ntar ada orang yang ganti tiap hari kok." Tiba-tiba Barina menyusul Ari dari belakang dan melewatinya. Hari pertama PKL, mereka tidak menemukan banyak halangan. Tepat saat jam 5 pun mereka bersiap-siap untuk pulang bersama dengan karyawan lainnya. Hebatnya, kantor ini setelah jam 5, mereka segera bersiap dan tak ada yang lembur di kantor. "Gak ada yang lembur ya Mas Gilang?" tanya Evan. "Jangan, ayo pulang, jangan sampai lembur. Pokoknya sebelum maghrib kantor harus udah kosong," jawab Mas Gilang sembari mengangkat tasnya dari meja. Mereka bertiga pun senang, namun sebagai anak magang, mereka harus tahu diri. Mereka menunggu Pak Fitri pulang, baru berani keluar dari kantor. Ada mie ayam di dekat parkiran ruko depan. "Makan dulu gimana?" ajak Evan. "Boleh. Biar malam gak usah keluar kosan lagi," balas Ari. Mereka pun menyempatkan untuk makan dulu sebelum pulang. Motor mereka biarkan terparkir di kantor dan diambil kembali setelah makan selesai. Disinilah mereka bertiga mulai merasa ada yang janggal. Saat hendak mengambil motor mereka di depan kantor, mereka mendapati seluruh lampu di dalam kantor sudah mati. Disitulah mereka sadar bahwa tak ada security yang menjaga kantor. Satu-satunya security adalah security ruko yang berjaga di depan pos depan. Ari bersiap memundurkan motornya. Tapi tiba-tiba ada setetes cairan yang membasahi pipinya dari atas. Awalnya ia tidak curiga dengan apapun, sampai saat ia melihat ke arah balkon lantai 2 kantor. Ada seorang yang berkulit hitam legam dengan rambut yang jarang. Ia duduk di balkon ruko
sembari memainkan kakinya. Terlihat mukanya penuh borok yang menjijikan. Ia terus tertawa ke arah Ari dan bersiap meludah ke arahnya. I, i, itu apaan ya? Ari gemetar melihat sosok itu. Ia pun berniat memanggil temannya. Namun entah mengapa ia sulit menggerakkan tubuhnya. Kenapa, Ri? Tiba-tiba Surya mengagetkan Ari dengan menepuk bahunya. Sontak Ari menarik napas dan tersadar dari kondisinya. Itu Sur. Ari segera menunjuk ke arah makhluk itu berada. Namun tak ada siapa-siapa atau tak ada apapun di sana. Apaan? Ujar Surya. Ari pun bingung. Ia tak tahu bagaimana harus cerita ke Surya. Enggak ah, jawab Ari. Ari pun kembali memundurkan motor Astrea tahun 95 miliknya dan menaikinya. Mulanya ia berpikir bahwa itu adalah halusinasi. Namun saat menyadari pipinya masih basah, ia mulai segera ngegas motornya dan menjauh dari bangunan kantor itu. Kejadian hari pertama itu membuat Ari sedikit cemas ketika sendirian di ruang kantor. Tapi beberapa hari awal mereka disibukkan dengan pekerjaan yang tak sempat memikirkan hal yang aneh-aneh. Ada sebuah kamar mandi di ruangan belakang. Tempat itu dipisahkan dengan gudang perlengkapan peralatan event. Surya menyadari ada bau rokok di kamar mandi itu, yang artinya hanya di kamar mandi itulah yang diperbolehkan untuk merokok. Tempat itu sangat dihindari oleh karyawan lainnya, selain karena lokasinya yang jauh dari ruang kantor. Kamar mandi di sana memang kurang terawat dan jarang dibersihkan oleh office boy. Namun, bagi segelintir karyawan yang merokok, tempat itu menjadi favorit mereka. Sekali waktu, Surya menggunakan kamar mandi itu untuk merokok. Saat itu masih ada orang di gudang yang mempersiapkan perlengkapan untuk event. Ia pun menghabiskan waktu cukup lama di sana, hingga sebatang rokoknya pun terbakar habis. Ada sedikit hal yang mengganggu Surya saat itu. Samar-samar, ia mendengar suara percikan api bersama bau asap yang pekat. Ia dapat memastikan itu bukan bau dari asap rokoknya. Ia pun memastikan dan mencoba mematikan puntung rokoknya dan keluar dari bilik. Sebelum keluar, ia mencuci tangannya di wastafel. Ada sebuah cermin di hadapannya. Awalnya, Surya pikir ia sendirian di kamar mandi itu. Namun, saat melihat dari cermin, salah satu pintu di bilik kamar mandi terbuka dan tertutup seperti tengah dimainkan seseorang dari dalam. Ada-ada aja keisengan orang kalau lagi ngerokok, pikir Surya. Ia pun segera keluar mengecek asal bau asap itu. Tapi anehnya di gudang sudah sepi. Tak ada satupun karyawan di sana. Suara api dan asap tidak ia temui lagi saat di gudang. Di tengah kebingungannya, terdengar suara bilik pintu kamar mandi dibanting dengan keras. Bang! Saat itu, perasaan takut Surya mulai muncul. Ia ingat tak ada satupun suara langkah kaki yang masuk ke kamar mandi saat ia di dalam. Dengan cepat, ia pun pergi menjauh dari tempat itu. Nah, Pak Fitri
bukanlah orang yang percaya dengan hal gaib atau yang mistik, tapi bekerja di kantor ini membuka matanya tentang banyak hal seperti itu. Dulu ada office boy yang baru kerja di kantor ini selama 3 bulan. Gara-gara dia itu, Pak Fitri mulai hati-hati sama hal begituan. Cerita Mas Gilang. Emang OB itu ngapain, Mas? Tanya Surya. Menurut cerita Mas Gilang, pernah suatu saat OB itu nggak masuk tanpa kabar. Waktu hari pertama, dikira si OB sakit, tapi ditelepon dan di SMS nggak ada kabar. Hari kedua pun nggak ada kabar. Malah orang rumahnya telepon ke kantor, menanyakan keberadaan OB itu. Orang kantor jadi ikut bingung. Sampai waktu hari ketiga, Pak Dimas yang menggantikan OB itu bersih-bersih untuk sementara. Menemukan OB itu ngumpet di rak lemari di bawah tangga. Mukanya pucat, badannya kurus. Kondisinya udah mengenaskan. Kayak gak makan dan minum hampir selama 3 hari itu. Pas udah dirawat dan bisa ngomong, ia lalu menceritakan. Katanya ia ditahan sosok setan hitam di dekat tangga. Ia gak boleh keluar dari sana. Ditungguin terus seolah diancam. OB itu sampai gak berani ngeluarin suara sama sekali. Memang gak kedengeran suara lemari itu kesenggol atau gimana? Tanya Surya. Enggak. Segala bunyi dari tempat itu gak kedengeran. Malah rasa pengen kenoleh ke situ pun gak ada. Semua karyawan ngerasa begitu, jelas Mas Gilang. Dari situ tiba-tiba ada orang pintar kenalan bos datang. Dialah yang bernegosiasi dengan sosok di sana. Alhasil setelah itu di bawah tangga pasti dikasih sesajen di hari-hari tertentu. Orang pintar itu juga yang bertugas mengganti sesajen itu. Setelah Ari, Surya, dan Epan menceritakan pengalaman horor mereka, akhirnya satu persatu karyawan kantor pun menceritakan mengenai hal gaib di kantor tersebut. Sialnya suatu ketika saat Surya sedang membantu untuk membawakan barang dari lantai 2 untuk dimasukkan ke dalam mobil box, ia harus beberapa kali bolak-balik naik turun tangga hingga tak sadar menginjak sesajen itu. Surya tak sadar, ia terus melanjutkan pekerjaannya tanpa menghiraukan sesajen itu. Awalnya memang tidak terjadi masalah. Pekerjaan di hari itu pun ia selesaikan dengan cepat. Belajar dari pengalaman sebelumnya, mereka bertiga pun pulang tepat setelah jam 5 sore. Habis, dari mana Sur? Tanya Ibu Surya yang tumben sekali bertanya saat ia pulang kantor. Dari kantor lah Mak, tumben nanyain. Ya udah mandi sana. Jarang-jarang kamu pulang bau begitu, balas ibunya. Surya mencoba mencium aroma tubuhnya. Namun ia tidak merasa ada yang aneh. Ia menganggap mungkin ibunya mengeluh tentang bau keringat selama perjalanan. Tak banyak aktivitas yang Surya lakukan setelah pulang ke rumah. Tepat jam 9 malam, ia pun sudah tertidur, agar besok pagi bisa bangun lebih tepat atau tepat waktu. Tapi saat lewat tengah malam, tiba-tiba Surya terbangun dengan bau yang sangat menyengat. Ia menatap jam dindingnya yang menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia berusaha mencari asal dari bau itu. Dan pencariannya berhenti
di salah satu sudut ruangan kamarnya. Ada sesosok perempuan berdiri di sana. Bajunya seperti bekas terbakar. Tangannya menggantung sebelah dengan daging yang terkoyak. Rambutnya menjuntai hingga ke pinggang. Dan ia tersenyum dengan mulutnya yang penuh luka. Surya tak mampu berkata-kata melihat sosok itu. Tubuhnya terasa panas dingin, dan mukanya langsung pucat seketika. Apalagi saat ia melihat wajahnya, di mana mata dari makhluk itu tidak ada, bukan rata, melainkan sudah rusak tak terbentuk, hingga tak terlihat wujud dari matanya. Sontak Surya pun lari dari kamar dan menghampiri orang tuanya. Saat orang tuanya mengecek, mereka tidak melihat apapun. Tapi setiap Surya menoleh ke sudut itu sendirian, ia selalu ada. Alhasil, besoknya Surya pun demam. Beruntungnya orang tua Surya tidak kolot dengan hal seperti itu. Ada teman ayahnya yang mengerti dan diajak ke rumah untuk melihat kondisi Surya. Dan benar saja, ia menceritakan keberadaan sosok seperti yang diceritakan Surya. "Kamu sudah ngerusak umbo rampe buat dia, Sur," kata Pak Kusni, orang pintar kenalan Pak Surya itu. "Saya nggak sadar, Pak. Terus gimana?" tanya Surya. "Beruntung yang ikut mbaknya. Kalau yang ikut jagonya, saya juga bingung nolonginnya," jelas Pak Kusni. Ucapan Pak Kusni mengingatkan Surya akan cerita Obe yang ditahan makhluk setan hitam di dekat tangga. Ia menangkap jangan-jangan itulah sosok jagoan yang dimaksud oleh Pak Kusni. "Sudah, ini ada air, diminum dulu," ucap Pak Kusni. Lalu Surya meminum air itu, dan seketika demam Surya perlahan pulih. Perasaan akan sosok di sudut kamarnya pun menghilang. Nah, cerita satu lagi dari Mbak Rani. Ada cerita yang beda atau yang pernah dialami Mbak Rani. Mas Gilang tidak bosan menceritakan kisah tentang kantor ini yang tak ada habisnya. "Mbak Rani diapain, Mas? Gara-gara lembur juga?" tanya Epan. "Enggak, malah ini gara-gara kepagian," jelas Mas Gilang. Kejadiannya sudah lebih dari 1 tahun sebelumnya. Saat itu Mbak Rani datang kepagian karena nebeng dengan kakaknya yang berangkat ke bandara. Pak Dimas juga baru datang saat itu. Ia segera menyalakan lampu, sementara Mbak Rani langsung naik ke lantai atas. Baru duduk tidak sampai 10 menit. Tiba-tiba Mbak Rina mendengar suara langkah. Sedang berlari. Awalnya ia kira kalau salah dengar. Sampai akhirnya ia ngedengar suara anak kecil lagi ketawa di sekitar dia. Mbak Rina bukan orang yang penakut. Sampai ia merasakan ada yang ngeliatin dia persis di depannya. Padahal tidak ada siapapun di depannya. Mbak Rina benar-benar merinding. Sampai akhirnya ia mendengar, "Kak, main yuk." Suara anak kecil itu benar-benar terdengar tepat di hadapan wajahnya. Sontak ia pun turun dan menghampiri Pak Dimas. Ia tidak berani naik ke atas sebelum karyawan lain datang. Cerita Mas Gilang menemani Ari dan teman-temannya menghabiskan mie ayam yang menjadi menu makanan siang saat itu. Lalu mereka pun segera melanjutkan pekerjaannya. Kali ini Surya tidak pulang dengan motor Astrea kebanggaannya. Ia dijemput oleh sepupunya untuk menghadiri acara keluarga di salah satu restoran di daerah Jakarta Barat.
"Kamu serius kantor di sini?" kata sepupu Ari. "Kenapa, Mas? Angker ya?" Ari sudah menebak apa yang diucapkan oleh sepupunya itu. "Bukan angker lagi. Ini mah sarangnya," balas sepupu Ari. Di keluarga Ari, sepupunya ini memang dianggap yang paling sensitif dengan hal gaib. Ketika ia berbicara begitu, Ari pun tidak heran. Setelah bekerja hampir 2 bulan, mereka bertiga tidak sengaja bertemu dengan seseorang di bawah warung makan tak jauh dari kantor. "Tuh, bapaknya itu sempat kerja di ruko kantor kita sebelum dibeli buat kantor ini," ucap Pak Dimas. "Yang benar, Pak?" tanya Epan. "Iya, kalau mau tanya-tanya, coba aja ke dia," kata Pak Dimas. Rasa penasaran mereka akhirnya membawa mereka untuk bertanya tentang kantor tempat mereka bekerja. Nama si bapak itu Pak Rohmadi. "Maaf Pak, memang benar Bapak pernah bekerja di ruko yang dijadikan kantor kami?" tanya Epan membuka pekerjaan. "Oh, kantor yang hoax itu?" tanya Pak Rohmadi. "Iya betul Pak," jawab Epan. "Iya, kenapa emang? Digangguin setan ya?" balasnya enteng. "Iya Pak, benar. Emangnya bangunan itu kenapa sih Pak?" tanya Ari penasaran. Pak Romadi pun bercerita cukup panjang. Saat itu ia bekerja menjadi kepala gudang di ruko itu. Pemilik kantor ia bekerja adalah pengusaha yang cukup banyak cabangnya. Ruko itu sudah berdiri dari tahun 90-an awal, sampai ada suatu kejadian yang merubah semuanya. Saat kerusuhan, dulu ruko ini termasuk yang paling parah. Ruko-ruko di daerah sini juga menjadi sasaran. Banyak yang terbakar. Dan ada bahkan yang sampai habis, jelas Pak Romadi. "Berarti itu yang bikin angker, Pak?" tanya Surya. Pak Romadi menggeleng. "Ruko yang dipakai kantor kamu paling parah. Saya ingat sekali waktu disuruh mengecek keadaan ruko setelah kerusuhan," jelasnya. "Pas saya lihat, saya langsung merinding. Ruko itu digunakan untuk menumpuk mayat-mayat korban kebakaran selama beberapa hari." Mereka bertiga pun menahan napas setelah mendengar cerita dari Pak Rohmadi. Pak Rohmadi tidak menceritakan lebih detail. Ia hanya menceritakan saat ia memeriksa keadaan ruko, sudah banyak jasad yang terbaring di sana. Kemungkinan jasad itu dievakuasi dari jalan ruko atau bangunan di sekitar agar mudah saat dibawa. Pak Rohmadilah yang menelepon kepolisian dan menunggu sampai malam ketika mobil jenazah hingga mobil bak datang membawa jasad-jasad itu untuk dimakamkan. Saat itu ia sudah merasa bahwa ruko itu sudah tidak pantas untuk ditempati. Ia merasa ruko itu sudah menjadi tempat yang angker setelah kejadian pembakaran itu, dan berdiamnya mayat di sana selama beberapa hari. "Pantes, sosok yang kelihatan hampir semua wujudnya manusia gosong," ucap Epan. "Emang lu pernah lihat, Pan?" tanya Surya. "Lu masih sering rokok di kamar mandi belakang?" tanya Epan. Surya menggeleng. "Emang ada apa?" tanya Ari penasaran. Epan menjelaskan, ia pernah sempat menggunakan kamar mandi dekat gudang belakang. Ia sudah curiga dengan bau yang menyengat saat mau masuk. Kejadian sebelumnya membuat ia merasa akan ada hal yang mengerikan bila mencium bau bangkai. Dan benar saja, saat Epan hendak menggunakan kamar mandi itu, ia melihat tubuh manusia nyangkut di sekat pemisah bilik kamar mandi. Sialnya lagi, saat Epan menoleh,
Ia melihat leher makhluk itu seolah-olah meleleh dan membuat kepalanya terputus dan jatuh. Matanya ngeliat ke arah gua, Sur. Langsung aja gua banting tuh pintu, kabur, ucapnya. Semua kejadian itu mereka alami selama 3 bulan bekerja di perusahaan itu. Sesekali mereka melihat karyawan lain yang memiliki benda-benda seperti pegangan untuk menjauhkan mereka dari makhluk-makhluk itu. Ada pemberian mbahnya, dibawakan oleh ulama, ada juga jimat yang selalu diletakkan di meja. Tapi ternyata itu tidak menjamin mereka semua aman dari gangguan-gangguan makhluk itu. Berbeda dengan mereka bertiga yang hanya magang selama 3 bulan. Karyawan kantor itu harus masih tetap berada di sana demi menafkahi keluarga mereka masing-masing. Bos pemilik perusahaan bukannya tutup mata. Suatu saat mereka akan pindah, namun tidak dalam waktu yang cepat. Saat ini yang bisa karyawan lakukan adalah beradaptasi dan belajar sembari dan bekerja sembari berdampingan dengan sosok-sosok mengerikan tersebut. Setidaknya menurut orang pintar, teman si bos, makhluk itu mungkin mengganggu, tapi tidak mencelakai. Lain dengan kasus OB yang dikerjai, penunggu di bawah tangga. Ternyata sebelumnya, OB itu pernah membawa pacarnya masuk ke kantor dan melakukan hal tidak senonoh di sana. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Tetap support channel Obor Malam dan terus ikuti cerita-cerita yang dibawakannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.